Pesen Mbah Yai Maimun Zubair sebelum wafat, jangan sampai kiai dibentur no habaib. Kulo yakin nek kiai tenan ora iso bentur karo habaib, gak iso asli. Nek umpama iso berarti yo goblok kuwi kiai ini. Betul wonten no kiai tenanan lho ya, kiai tenan lho. Kecuali kiai selamat. Kiai tenan kok kon benturan karo habib wis. Ora iso kandhani kok. Kita semua dididik oleh ulama untuk cinta zuriat Nabi. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah, nggak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan. Harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Nah sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1.000.000 kecintaan untuk habaib. Itu Habib Umar bin Hafiz wali Allah. Yang ngomong itu siapa? Yang mengomong Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Ketika Syekh Ali Jum'ah sedang ceramah di Al-Azhar, tiba-tiba datang Habib Umar bin Hafiz. Apa kata dia? Yang datang itu adalah waliyun min awliyaillah. Tak mungkin bohong. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang datang kemari pernah adalah wali Allah. Kalau yang ceramah ini wali murid dan wali kelas. أحيي بنا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقد حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين. ما شاء الله. بعد الصلاة لك كلمة. Kalau saya katakan, saya tidak lain tidak bukan hanya mengamalkan pesan baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah menyampaikan inna abral birri ayyasil rajulu ahlawuddi abihi, bahwa kata Kanjeng Nabi, bakti terbaik itu adalah ketika seorang anak, seorang generasi penerus itu menjalin kembali ikatan yang telah terjalin di antara para orang tuanya, di antara para pendahulunya. Dan saya tahu betul, para rawuh, para hadirin, saya sebagai sekretaris katib dari tim Turas Syekhona Khalil Bangkalan, saya tahu betul dari manuskrip-manuskrip yang selama ini kami temukan yang berkaitan dengan orang tua kami, leluhur kami, guru kami yang hari ini baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau ini punya ikatan yang sangat istimewa dengan para habaib Ba'alawi di masa hidup beliau. Saya pernah membuat tulisan itu berjudul, para hadirin, lingkaran habaib Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana jelas datanya ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, banyak sekali, belasan atau mungkin puluhan habaib yang pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk kakek dari Habib Jindan Al-Habib Salim, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dan termasuk banyak para habaib yang lain yang jumlahnya saya tulis ada sekitar 20 habaib. Itu semuanya pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan juga beliau yang sampai sekarang kami temukan datanya, manuskripnya, termasuk amalan favorit Syekhona Khalil itu adalah Rotibul Haddad, yang bahkan saking berta'alluqnya beliau dengan Rotib Haddad, itu Rotib Haddad beliau tulis berkali-kali dengan tangan beliau, ya, beliau bagikan kepada para keluarga beliau, kepada para istri beliau, dan beliau maknai mulai awal sampai akhir. Itu Rotib Haddad beliau maknai dengan pegon Jawa. Dan yang istimewa dari Rotib Haddad beliau di situ, yang beliau tuliskan Rotib Fatihahnya bukan hanya untuk para sadah Ba'alawi saja. Di situ ada tertib Fatihah untuk tentunya Sahib Rotib Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Ada juga Fatihah tentunya untuk Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi. Juga di situ beliau tambahkan Rotib Fatihah untuk para
aulia yang lain, termasuk di situ yang beliau tulis adalah untuk Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang juga konon juga merupakan salah satu guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ini mengajarkan kepada kita para hadirin, para rawuh, dari tertib Fatihah yang beliau tulis sendiri kepada Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, bahwa kita ya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj kita mulai sejak dulu ini adalah mencintai orang-orang soleh, orang-orang alim, aina makanu haitsu makanu, dimanapun dan dari manapun mereka berada. Entah itu dari Indonesia, entah itu dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, pribumi, prilangit, dan lain sebagainya. Selama itu adalah orang alim, orang soleh, para kekasih Allah, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya, saling surat menyurat antara Syekhona Khalil dengan para habaib pada waktu itu. Salah satunya adalah Al-Habib Alwi bin Segaf, As-Segaf Kebon Agung. Itu surat yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa indahnya ikatan hubungan para habaib dengan para kiai di masa itu. Yang sampai dalam surat itu, ya, yang saya pahami surat itu adalah surat dari Habib Alwi melalui Kiai Yasin bin Rais, ya, yang ketika itu memberikan kalimat penguat, ya, Syekhona Khalil waktu itu sedang ditimpa musibah dan dikirimlah surat oleh Habib Alwi untuk menguatkan Syekhona Khalil, untuk menghibur Syekhona Khalil, saling menguatkan satu sama lain, saling bertawaduk satu sama lain, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Bahkan dalam surat itu beliau tuliskan, ya, ditulis oleh menantu beliau sebagai sekretarisnya, yaitu Kiai Muntaha. Di situ Syekhona Khalil menyampaikan, wa musalliman wa muqabbilan anamilakumus syarifah. Dari kejauhan saya sampaikan salam untuk panjenengan Habib Alwi, dan dari kejauhan saya juga menyucup jari jemari panjenengan Habib Alwi As-Segaf. Dan ini, ya, data, ini fakta, ini realita yang diajarkan para guru kita, para kiai kita mulai sejak dulu. Maka jika kita sekarang ingin menghilangkan data-data ini, sejarah-sejarah ini, maka apa yang akan kita katakan kepada para orang tua kita kelak jika kita bertemu dengan beliau semua di hari kiamat? Maka para hadirin, mari ikatan ini harus tetap kita pertahankan.